Halo anak-anak, oke hari ini kita akan belajar tentang zat aditif. Oke, langsung saja ke topiknya. Kita akan bahas dulu yang pertama tentang definisi atau pengertian dari zat aditif. Jadi zat aditif atau zat tambahan pada makanan adalah bahan-bahan yang ditambahkan ke dalam makanan selama proses produksi, pengolahan, pengemasan, atau penyimpanan untuk tujuan tertentu. Jadi ada tujuannya nanti kenapa kita menambahkan bahan-bahan ini ke dalam makanan. Bisa jadi nanti untuk pengawet, mempercantik, ataupun nanti supaya untuk menghemat biaya produksi, ada tujuannya. Oke, apa saja tujuannya yang lebih rinci? Kita lihat ke yang selanjutnya, manfaat dari zat aditif. Oke, di sini yang pertama itu membuat makanan menjadi tahan lama. Yang kedua, membuat makanan menjadi lebih enak. Yang ketiga, mempertahankan nilai gizi. Yang keempat, memperbaiki penampilan makanan. Yang kelima, menghemat biaya produksi. Ini adalah 5 manfaat dari zat aditif. Kita akan lebih dalam melihat satu persatu. Yang pertama, membuat makanan menjadi lebih tahan lama. Jadi zat aditif yang diberikan pada makanan akan membuatnya tahan lama. Jadi ada jenisnya nanti bahan pengawet ya supaya makanan itu nanti bisa disimpan untuk waktu yang lebih lama dan masih aman dikonsumsi walaupun dia nanti sudah lama disimpan, misalnya seperti itu. Oke, di sini ada contoh-contohnya yang nanti banyak mengandung pengawet ya. Misalnya makanan kaleng contoh pada gambar ini nanti bisa dia disimpan dalam waktu yang lama. Oke. Lalu yang kedua, untuk membuat makanan menjadi lebih enak. Oke, di sini nanti contohnya adalah bahan penyedap. Jadi bahan penyedap kita tambahkan pada makanan. Ini nanti akan mempengaruhi cita rasa pada makanan tersebut. Oke, bisa menjadi lebih enak di mulut. Jadi bisa nanti makanan ini lebih menggugah selera kita. Baik nanti ini bagus untuk konsumen dan juga para produsen. Lalu yang ketiga, mempertahankan nilai gizi. Jadi nanti suatu makanan bisa nanti berkurang atau selama pengolahan kualitasnya berkurang. Jadi nanti ada ditambahkan suatu zat aditif supaya nanti kandungan gizi pada produk makanan tersebut tetap bisa bertahan kandungannya. Contohnya itu pada minyak goreng dan juga margarin. Supaya dapat mempertahankan kandungan vitamin A di dalamnya, ditambahkanlah dia nanti butil hidroksil anisol. Itulah contoh nanti zat tambahan atau zat aditif yang dibuat supaya nanti minyak goreng atau margarin bisa mempertahankan vitamin A yang ada di dalamnya. Oke, selanjutnya memperbaiki penampilan makanan. Jadi supaya nanti makanan lebih menarik dan juga nanti lebih menimbulkan selera kita, ditambahkan pewarna seperti pada gambar ini ditambahkan pewarna nanti ada yang alami dan juga ada yang buatan. Oke, yang selanjutnya menghemat biaya produksi. Tentu saja ini merupakan tujuan yang biasanya yang paling banyak digunakan, prinsip ekonomi ya. Oke, semakin sedikit biaya yang kita keluarkan nanti semakin bagus kualitas dari bahan yang kita produksi, seperti itu. Contohnya nanti penggunaan gula nanti diganti dengan pemanis yang buatan yang lebih praktis. Contohnya pakai sakarin. Sakarin nanti dia lebih manis daripada gula. Oke, lalu di sini ada macam-macam zat aditif. Yang pertama zat aditif yang alami. Ini nanti zat aditif yang diperoleh dari alam. Ini nanti lebih mudah diperoleh dan juga lebih aman. Tetapi nanti kelemahannya harus butuh jumlah yang banyak dan juga dia nanti kurang stabil kepekatannya dan juga kurang tahan lama. Lalu ada zat aditif sintetis. Zat aditif sintetis ini nanti yang sudah diproduksi dengan bantuan bahan kimia, tetapi sifatnya nanti hampir sama dengan yang aditif yang alami. Oke, keunggulannya dia nanti lebih stabil, dia bisa menggunakan lebih sedikit dan biasanya lebih tahan lama. Sedangkan kelemahannya dia bersifat karsinogenik, bisa nanti menyebabkan penyakit kanker lama-kelamaan jika terakumulasi di dalam tubuh kita. Oke, kita lanjutkan.
Oke, di sini kita akan masuk kepada contoh-contoh dari zat aditif. Oke, yang pertama sebagai bahan pewarna makanan merupakan bahan tambahan pangan yang dapat memperbaiki penampilan makanan. Jadi tujuannya tadi untuk memperbaiki penampilan makanan supaya nanti zat makanan itu contohnya yang digambar bisa semakin lebih menarik. Oke, semakin menarik. Pewarna ini nanti ada yang alami dan juga ada yang buatan. Contohnya kalau yang alami nanti untuk bahan pewarna itu dari wortel. Kalau yang buatan nanti pewarna itu bisa nanti dari banyak sekali nanti contohnya kita akan pahami lebih dalam nanti. Oke, yang pertama di sini ada kita bahas tentang tujuan penambahan pewarna. Yang pertama memberikan kesan menarik, yang kedua menyeragamkan dan menstabilkan warna, yang ketiga menutupi perubahan warna akibat proses pengolahan dan penyimpanan. Oke. Lalu di sini ada pewarna yang alami seperti yang tadi saya bilang. Pewarna alami merupakan pewarna yang diperoleh dari bahan-bahan alam. Oke, contohnya ada wortel memberikan warna oranye, tomat memberikan warna merah, kunyit memberikan warna kuning, daun pandan dan suji memberikan warna hijau, karamel nanti memberikan warna kecoklatan. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang pewarna yang buatan atau sintetis. Oke, pewarna buatan ini merupakan pewarna yang diperoleh dari hasil sintetis bahan kimia yang ada di laboratorium. Oke, berikut adalah contoh-contohnya. Oke, ada Fast Green FCF untuk hijau, lalu Sunset Yellow untuk kuning, lalu Brilliant Blue untuk warna biru. Jadi di sini sudah ada contohnya bisa kamu lihat. Tetapi untuk pewarna buatan ini ternyata tidak semua dilegalkan, ada beberapa yang dilarang penggunaannya karena nanti berpengaruh terhadap kesehatan manusia dan juga nanti bisa menimbulkan resiko yang cukup besar. Contohnya adalah rodamin B. Rodamin B ini nanti memberikan warna merah, pewarna quinoline yellow untuk kuning, dan juga alura red untuk memberikan warna merah. Ketiga-tiganya merupakan bahan pewarna yang sudah dilarang penggunaannya. Lalu yang kedua, bahan pemanis. Oke, selain pewarna ada juga nanti bahan pemanis. Jadi bahan pemanis merupakan zat yang dapat menimbulkan rasa manis. Jadi kita tambahkan ke dalam makanan supaya memberikan sensasi yang rasa manis kepada makanan yang kita buat. Contohnya ada pemanis yang alami. Kita lihat kalau pemanis alami pasti semuanya ada di rumah ya kan. Contohnya gula pasir atau mungkin ada gula merah dan juga yang dia berasal dari lebah atau tawon, nanti contohnya ada madu, ada juga nanti gula bit ya. Masih banyak lagi contoh dari pemanis alami. Lalu ada namanya pemanis sintetis atau yang buatan. Pemanis sintetis ini hampir mirip tadi tujuannya dengan yang alami untuk pemanis, tetapi ini merupakan pemanis yang sudah dia ada zat kimianya. Contohnya salah satunya yang paling manis itu adalah sakarin yang tingkat kemanisannya sampai 300 kali lebih manis daripada gula. Lalu ada aspartam, acesulfam, dan juga siklamat dan juga sorbitol. Jadi pemanis sintetis ini ada juga yang sudah dilarang penggunaannya karena juga berbahaya. Yang ingat nanti namanya ada dulsin. Ini pemanis yang sudah dilarang penggunaannya. Oke, untuk yang ketiga kita lanjutkan, ada sebagai bahan pengawet. Jadi ada nanti zat aditif yang kita tambahkan ke makanan yang tujuannya sebagai bahan pengawet. Jadi nanti untuk mencegah atau menghambat terjadinya kerusakan atau pembusukan pada makanan. Ini nanti bisa disebabkan oleh jamur, bakteri ataupun mikroorganisme lain. Bahan pengawet di dalam makanan bekerja dengan cara mencegah terjadinya oksidasi. Jadinya mencegah terjadinya oksidasi dan menghambat pertumbuhan bakteri atau jamur tertentu. Jadi ini cara kerjanya, bagaimana pengawet itu nanti bekerja di dalam makanan dengan cara mencegah terjadinya oksidasi dan menghambat pertumbuhan bakteri atau jamur tertentu yang ada di dalam makanan. Lalu pengawet alami nanti ini yang biasanya cara pengawetan makanan dengan cara menggunakan bahan-bahan atau cara alami. Cara tertua yang kita kenal itu dengan cara pengasapan. Contohnya nanti untuk mengawetkan daging dan juga ikan. Beberapa teknik pengawetan makanan. Yang pertama ada pengasaman dalam cuka. Contohnya nanti acar mentimun, bawang merah dan juga asinan buah atau sayur.
Lalu yang kedua menggunakan gula dan penggaraman. Biasanya kalau menggunakan gula, contohnya itu manisan buah kering. Kalau dia penggaraman, ini contohnya adalah ikan asin. Lalu yang ketiga ada dengan cara pengasapan. Contoh dari bahan makanan yang diawetkan dengan pengasapan, contohnya daging dan juga ikan. Lalu ada pendinginan. Pendinginan mungkin yang kita semua pasti melakukannya. Contohnya nanti sayuran, buah, ikan, daging dalam lemari es, karena nanti bakteri ataupun nanti mikroorganisme yang hidup di dalam sayur atau buah atau ikan itu nanti akan semakin lambat pertumbuhannya jika nanti kondisinya dingin, atau bisa terganggu nanti pertumbuhannya. Oke, lalu ada pengawetan yang buatan. Pengawetan buatan, teknik pengawetan makanan yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi nanti penggunaan pengawet buatan dalam makanan harus tepat baik jenis maupun dosisnya. Oke, jadi ini nanti satu pengawet tidak bisa digunakan untuk mengawetkan sebuah bahan makanan. Jadi harus spesifik dia. Karena nanti satu pengawet belum tentu efektif untuk bahan makanan yang berbeda. Oke, jadi harus spesifik nanti dia bahan pengawetnya. Lalu di sini ada contoh pengawet buatan. Contoh-contohnya di sini ada saya buat. Contohnya benzoat, biasanya untuk minuman ringan, kecap, saus, selai, manisan dan juga agar-agar. Ada propionat mengawetkan roti, keju dan juga keju olahannya. Nitrit dan nitrat biasanya untuk mengawetkan olahan daging. Contohnya sosis dan kornet. Lalu yang keempat ada sulfit. Biasanya digunakan untuk mengawetkan kentang goreng. Ini yang kemasan biasanya ya. Lalu yang kelima, ini sebagai antioksidan pada minyak goreng dan juga margarin, supaya nanti vitamin A-nya selama pengolahan tidak hilang. Contohnya ada BHT dan juga BHA, butil hidroksil toluen dan butil hidroksil anisol. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke nomor 4 tentang bahan penyedap. Bahan penyedap merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang dapat memberikan, menambah, dan mempertegas rasa. Bahan penyedap dapat berasal dari ekstrak bahan alami atau yang buatan. Sekarang kita masuk yang alami. Penyedap alami pastinya tadi pasti berasal dari bahan-bahan alam. Contohnya di sini adalah rempah-rempah. Oke, ini tidak asing lagi bagi kita karena pasti ada di rumah kita masing-masing. Sebagian dari sini ya. Contohnya bawang merah, bawang putih, biji pala, cengkeh, daun salam, serai, dan kayu manis. Di sini masih banyak lagi contohnya, tapi saya cuma melampirkan beberapa saja. Oke, selanjutnya tentang penyedap buatan. Penyedap buatan yang umum digunakan adalah monosodium glutamat atau kita kenal dengan MSG. Nama lainnya adalah vetsin. Jadi tapi ada kelemahannya, mengonsumsi MSG dalam jumlah yang banyak atau yang berlebih dapat menyebabkan atau mengakibatkan rasa mual dan pusing. Gejala ini disebut Chinese Restaurant Syndrome atau sindrom restoran Cina. Oke. Selain itu, contoh bahan penyedap lain ada juga namanya guanosin monofosfat atau GMP, ada ionosin monofosfat atau IMP, ada HVP, hidrolisis vegetable protein dan lain-lain. Jadi masih banyak di sini penyedap yang buatan yang banyak kita gunakan. Lalu yang terakhir, yang penambah aroma. Jadi tujuannya nanti supaya makanan kita lebih harum. Jadi kita menambahkan aromanya dengan bahan-bahan berikut. Ada yang alami. Kalau yang alami biasanya dengan daun jeruknya yang paling banyak kita gunakan. Untuk gulai biasanya kita tambahkan daun jeruk. Ada vanili, serai, daun kemangi dan juga pandan dan lain-lain. Oke, ada yang buatan. Kalau yang buatan nanti kita menginginkan aroma buah-buahan biasanya. Kalau dia nanti nanas, dia kita tambahkan etil butirat. Lalu apel untuk kita tambahkan metil butirat. Kalau jeruk dia oktil asetat. Kalau pisang kita tambahkan nanti amil asetat. Jadi masih banyak lagi penambah aroma lain khususnya untuk buah-buahannya. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang zat aditif. Bisa diulang lagi videonya supaya lebih paham dan juga lebih gampang nanti jika ujian tentang zat aditif ini. Oke, sampai di sini. See you.